Didukung oleh mayoritas partai politik, Ridwan Kamil belum tentu bisa memenangi Pilkada Jakarta 2024. Bekas Gubernur Jawa Barat itu masih memungkinkan bisa dikalahkan oleh Pramono Anung yang hanya diusung PDI Perjuangan. Analisa itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, saat memaparkan hasil survei lembaganya pada Jumat, 27 September 2024 yang ditayangkan di kanal YouTube Poltreking TV. Hanta mengabarkan elektabilitas pasangan Ridwan Kamil Suswono berada di peringkat 1 dengan raihan 47,5%, sedangkan Pramono Anung Rano Karno 31,5%, dan Dharma Pongrekun Kunwardana yang maju melalui jalur perseorangan 5,1%. Di luar itu ada 15,9% dari 1.200 responden yang belum menentukan pilihan. Kendati menurut hasil survei yang dilakukan pada 9-15 September 2024 itu, posisi Ridwan Kamil Suswono berada di puncak, namun itu bukan jaminan mereka bisa menang dalam Pilkada Jakarta. Ini kalau kita perhatikan, selisihnya persis di angka 16%. Angka 16% ini jauh kalau pilkadanya berlangsung sekitar seminggu lagi, tetapi menjadi pendek atau tipis selisihnya jika pilkadanya masih jauh, atau paling tidak dikatakan relatif agak cukup lama, yaitu masih 2 bulan. Fluktuasi Jakarta masih mungkin. Karena itu saya mengatakan selisih ini tidak tinggi. Selisih ini hampir bisa dikatakan kompetitif. Tergantung trennya. Kalau tren Ridwan Kamil terus naik, tren Pramono Anung terus naik, sama yang lain, maka kemungkinan Ridwan Kamil dan Suswono akan memenangkan pilkada. Tinggal apakah bisa melampaui 50% plus 1. Tinggal itu saja. Tapi kalau trennya berbalik, misalnya Ridwan Kamil trennya turun, Pramono Anung justru naik, kenaikannya misalnya 8% pada Pramono Anung, penurunan pada Ridwan Kamil 8%, maka mereka akan bertemu di angka yang sama dan berpotensi cross. Yang harus disimak, yang harus dicermati adalah trennya di bulan depan seperti apa. Ada data menarik yang terpotret survei Poltreking Indonesia, yakni pengaruh calon wakil gubernur dalam mendongkrak elektabilitas calon gubernur. Diketahui, elektabilitas Pramono Anung sebagai calon gubernur hanya 21,1%. Posisinya jauh di bawah Ridwan Kamil dengan 48,9%. Namun, untuk calon wakil gubernur posisinya terbalik. Rano Karno unggul dengan 37,6%, sementara Suswono 27,6%. Hasil survei itu menunjukkan kalau keberadaan Rano Karno memberikan dampak elektoral positif bagi Pramono Anung, sementara Suswono hampir tidak memberikan dampak positif bagi elektabilitas Ridwan Kamil. Di luar hasil survei Poltreking Indonesia, Ridwan Kamil bisa kalah dalam Pilkada Jakarta lantaran disebabkan oleh 7 hal ini. 1. Bobotoh Persib. Sebagai orang Sunda yang pernah menjadi wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil identik dengan Persib. Dia adalah bobotoh Persib yang pernah memberikan dukungan secara total. Saat menjabat wali kota Bandung, Ridwan Kamil nekat bertelanjang dada demi mendukung Persib. Aksinya itu dilakukan saat dia memberikan dukungan kepada Persib Bandung yang melawan Arema dalam semifinal Indonesia Super League 2014 di Stadion Jakabaring, Palembang. Ketika menjabat Gubernur Jawa Barat pun, Ridwan Kamil menjadi bobotoh garis keras. Kini, dalam Pilkada Serentak 2024, Ridwan Kamil melepas seragam bobotohnya dan berupaya menggantinya dengan becek agar bisa menang dalam Pilgub Jakarta. Namun, upayanya itu tidak serta-merta diterima para pendukung Persija, klub sepak bola yang menjadi rival panas Persib Bandung. 2. Hina warga Jakarta. Jejak digital di akun media sosial Ridwan Kamil pun menjadi batu sandungan bagi pria kelahiran Bandung pada 4 Oktober 1971 itu. Tulisan-tulisan Ridwan Kamil yang diunggah pada beberapa tahun silam kembali viral. Sialnya, cuitan-cuitannya yang bernada negatif itu ditujukan ke Jakarta. Dalam satu cuitannya di media sosial X pada Juni 2011, Ridwan Kamil merinci karakter orang Jakarta. Menurutnya, orang-orang Jakarta itu tengil, gaul, glamor, songong, pelit, gengsian, egois, pekerja keras, tahan banting, pamer, dan hedon.
Tulisan-tulisan pendek Ridwan Kamil yang bernada negatif untuk Jakarta itu sempat ramai dibagikan kembali di media-media sosial, termasuk komentarnya tentang perilaku warga Jakarta yang minus, udah kaya, belagu dan sok tahu. Itu tipe klien yang banyak sekali di Jakarta. Maaf. Tulis Ridwan Kamil pada November 2010. 3. Calon boneka. Majunya Ridwan Kamil dalam Pilgub Jakarta 2024 menuai beragam respon sumbang. Salah satunya ia disebut sebagai calon boneka yang diusung banyak partai politik untuk menyingkirkan Anies Baswedan dalam pusaran pilkada. Ridwan Kamil dinilai tidak mempunyai kemerdekaan berpolitik lantaran manut saja ketika ditarik ke Jakarta. Padahal, elektabilitasnya di Pilgub Jawa Barat selalu berada di puncak, meninggalkan rival-rivalnya. 4. Anak Abah melawan. Kedatangan Ridwan Kamil ke Jakarta mengubah peta politik yang tengah dibangun. Partai Keadilan Sejahtera yang sudah mengumumkan akan mengusung Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta malah berubah haluan. Mereka meninggalkan Anies dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung Ridwan Kamil. Manuver politik PKS itu membuat para pendukung Anies Baswedan yang dikenal dengan sebutan Anak Abah menjadi murka. Mereka melakukan aksi perlawanan dengan menginisiasi Gercos alias Gerakan Coblos Semua Calon. 5. Efek Ahok. Keberadaan Basuki Cahayapurnama alias Ahok di kubu Pramono Rano bakal memberikan efek pada tergerusnya suara pemilih partai-partai pengusung Ridwan Kamil Suswono. Hingga kini, posisi Ahok masih mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat Jakarta. Bekas gubernur Jakarta itu masih memiliki pemilih-pemilih loyal yang sulit bergeser ke calon lain yang berseberangan dengan Ahok. Mereka pengkuh pada pendiriannya, sehingga tidak mudah digeser oleh keputusan partai politik. 6. Rekam jejak di Jawa Barat. Selama menjabat wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dinilai sebagai pemimpin yang pandai membuat pencitraan. Ia aktif di media sosial dengan membagikan foto-foto yang diklaim sebagai hasil kerjanya. Salah satunya pada 2015, saat menjadi wali kota, Ridwan Kamil memamerkan desain terowongan lintas bawah atau underpass Cibiru. Ia berjanji akan membangun terowongan tersebut untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang kerap terjadi di Cibiru dan sekitarnya. Namun, hingga habis masa jabatannya sebagai wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat, terowongan itu tidak kunjung dibangun Ridwan Kamil. Selain itu, Ridwan Kamil pun meninggalkan banyak karya gagal yang sudah dibangun dengan anggaran fantastis tapi nasibnya terbengkalai. Salah satunya teras Cihampelas yang diresmikan pada 2017 yang minim manfaat dan kurang terawat. 7. Pemilih Jakarta rasional. Ada 12 partai politik yang mendukung Ridwan Kamil Suswono dalam Pilgub Jakarta 2024. Di atas kertas, semestinya mereka bisa menang dengan gampang. Namun, keenam penyebab tadi menjadi sandungan yang membuat langkah mereka tidak mudah. Ditambah warga Jakarta dikenal sebagai pemilih yang rasional. Mereka mampu menilai calon pemimpin dengan baik melalui perbandingan rekam jejak yang berseliweran di beragam platform media. Meratanya keterjangkauan internet di Jakarta membuat masyarakat mudah mengakses informasi apapun yang dibutuhkan, terutama soal rekam jejak para calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dalam Pilkada 2024.